Ya mungkin sekarang kan sudah mulai dengan tahap pertama latihan di Bali itu dipersiapkan oleh John Herdman, perkuat untuk Piala AFF. Ya, untuk Piala AFF dia tersedia, Mitchell Baker ini. Karena Piala AFF itu kan akan berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus. Nah, dia bergabung, ada Ragnar, semua ikut. Publik sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh. Gelombang naturalisasi kembali menjadi sorotan. John Herdman panggil 12 naturalisasi kelas Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia disebut-sebut berpotensi memiliki salah satu skuad dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara. Kehadiran pemain diaspora dan pemain berpengalaman membuat kekuatan Garuda semakin diperhitungkan. Duet baru ini akan menjadi senjata utama Indonesia di Piala AFF 2026. Justin Hubner dan Matthew Baker ramai diperbincangkan sebagai pasangan bek yang bisa mengubah wajah pertahanan Garuda. Mampukah kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi mengantarkan Indonesia meraih gelar yang selama ini diimpikan? Atau masih ada kejutan besar yang belum diketahui publik? Simak pembahasan lengkapnya karena perkembangan terbaru dari TC Bali sukses membuat pecinta sepak bola Indonesia heboh. Revolusi Garuda dimulai. Herdman siapkan skuad baru, TC Bali jadi sorotan Asia Tenggara. Di balik ketatnya training camp timnas Indonesia di Bali, John Herdman dikabarkan tengah menyusun sebuah mahakarya taktik yang berpotensi menjadi salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah sepak bola nasional. Selama beberapa pekan terakhir, pelatih asal Kanada itu disebut tidak hanya fokus membangun kekuatan untuk Piala AFF 2026, tetapi juga mulai merancang fondasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Salah satu pembahasan yang kini ramai diperbincangkan adalah kemungkinan hadirnya skuad dengan dominasi pemain naturalisasi dan diaspora apabila seluruh pemain yang memenuhi syarat tersedia serta dipilih dalam daftar resmi. Benarkah Herdman sedang membangun Garuda dengan standar permainan ala Eropa? Mampukah proyek besar ini mengubah wajah sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara? Kabar yang beredar menyebutkan bahwa secara regulasi, timnas Indonesia memiliki semakin banyak pilihan pemain naturalisasi dan diaspora yang memenuhi syarat untuk memperkuat skuad. Situasi ini diperkirakan memberi John Herdman keleluasaan lebih besar dalam menyusun komposisi terbaik sesuai kebutuhan pertandingan. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Eliano Rogers, Ivar Jenner, Rafal Struijk, Shane Patinama, Luke Valkyrie, Matthew Baker, Mitchell Baker, hingga beberapa pemain diaspora lainnya terus dikaitkan dengan berbagai pembahasan menjelang Piala AFF 2026. Jika seluruh pemain tersebut berada dalam kondisi terbaik dan masuk daftar resmi, bukankah Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya? Yang membuat publik semakin penasaran adalah karakter permainan para pemain tersebut. Sebagian besar dikenal berasal dari lingkungan sepak bola yang mengutamakan disiplin, organisasi permainan, intensitas tinggi, serta keberanian melakukan tekanan sejak awal pertandingan. Filosofi seperti inilah yang diyakini sedang coba diterapkan John Herdman kepada seluruh pemain selama training camp di Bali. Ia dikabarkan ingin membangun Garuda yang mampu menguasai pertandingan, cepat melakukan transisi, dan tetap disiplin ketika kehilangan bola. Pertanyaannya, apakah inilah identitas baru yang akan diperlihatkan Indonesia di Piala AFF 2026? Menariknya, Luke Valkyrie, Matthew Baker, dan Mitchell Baker diproyeksikan menjadi bagian dari proses adaptasi yang terus dimatangkan bersama skuad. Ketiganya disebut membawa karakter permainan yang agresif, berani bermain di bawah tekanan, serta memiliki pengalaman yang diharapkan dapat memperkaya variasi permainan Garuda. Di sisi lain, nama Ciro Alves dan David da Silva juga masih ramai dirumorkan dalam berbagai pembahasan publik mengenai proyek jangka panjang timnas Indonesia. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai keterlibatan mereka, namun rumor tersebut terus memancing antusiasme para pendukung yang membayangkan semakin banyaknya pilihan pemain berkualitas untuk masa depan Garuda. Meski demikian, John Herdman dikabarkan tetap menegaskan bahwa siapapun yang nantinya dipercaya memperkuat timnas Indonesia harus mendapatkan tempatnya melalui performa di lapangan. Tidak ada jaminan bermain hanya karena status sebagai pemain diaspora, naturalisasi, ataupun pemain lokal. Semua harus membuktikan kualitas, disiplin, dan komitmen terhadap tim. Filosofi ini diyakini menjadi fondasi utama yang sedang dibangun selama training camp di Bali. Bagi Herdman, kekuatan terbesar sebuah tim bukan berasal dari nama besar para pemain, melainkan dari kemampuan mereka bermain sebagai satu kesatuan selama 90 menit. Kini perhatian publik semakin tertuju pada langkah berikutnya. Akankah kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi benar-benar melahirkan wajah baru timnas Indonesia? Mampukah Herdman menyatukan seluruh karakter pemain tersebut menjadi satu mesin permainan yang efektif?
Ataukah masih ada kejutan lain yang sengaja disimpan hingga pengumuman resmi skuad Piala AFF 2026? Yang pasti, jutaan pendukung Garuda kini menaruh harapan besar bahwa proyek yang sedang dibangun di Bali akan menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif, lebih modern, dan mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara di tengah berbagai pembahasan yang terus berkembang. Muncul satu skenario yang paling banyak diperbincangkan oleh para pendukung Garuda. John Hartman dikabarkan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menyusun komposisi pemain berkat semakin banyaknya pemain diaspora dan naturalisasi yang tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan dan keputusan resmi. Hal itu memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan sebuah starting line-up yang didominasi pemain berlatar belakang kompetisi Eropa apabila seluruh pemain yang diproyeksikan tersedia dan terpilih. Benarkah inilah wajah baru timnas Indonesia yang selama ini dinantikan? Apakah Garuda sedang memasuki babak baru dalam sejarah perkembangannya? Dalam berbagai proyeksi yang beredar, nama-nama seperti Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Ivar Jenner, Eliano Rejders, Rafal Struijk, Shane Patinama, Luke Valkyrie, Matthew Becker, Mitchell Becker, serta sejumlah pemain diaspora lainnya terus dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia. Mereka dikenal memiliki pengalaman di lingkungan sepak bola yang menuntut disiplin tinggi, intensitas permainan cepat, dan pemahaman taktik yang kuat. Apabila sebagian besar dari mereka nantinya masuk ke dalam daftar resmi skuad, Indonesia diperkirakan akan memiliki salah satu komposisi pemain dengan pengalaman internasional paling luas dalam sejarah keikutsertaan di Piala AFF. Yang membuat skenario ini semakin menarik adalah kesamaan karakter permainan yang dibawa para pemain tersebut. Mereka dinilai terbiasa bermain dalam sistem yang mengutamakan organisasi tim, transisi cepat, penguasaan bola yang efektif, serta tekanan tinggi ketika kehilangan bola. Karakter inilah yang dikabarkan sedang diasah John Hartman selama training camp di Bali. Tujuannya bukan sekadar membentuk tim yang kuat secara individu, tetapi membangun sebuah kesatuan yang mampu bergerak dengan ritme dan pemahaman yang sama di setiap lini. Bukankah inilah ciri utama tim-tim yang mampu bersaing di level tertinggi? Di sisi lain, nama Ciro Alves dan David da Silva juga masih terus dirumorkan dalam berbagai diskusi publik mengenai potensi proyek jangka panjang timnas Indonesia. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai keterlibatan mereka, namun pembahasan tersebut terus memicu antusiasme para pendukung. Kini satu pertanyaan besar pun muncul. Apabila seluruh proyek yang sedang dibangun John Hartman berjalan sesuai harapan, mampukah timnas Indonesia menghadirkan salah satu skuad paling kompetitif yang pernah dimiliki? Dan apakah inilah momentum yang akan membawa Garuda membuka lembaran baru di Piala AFF 2026? Jutaan pendukung kini menunggu jawabannya, dengan harapan bahwa seluruh kerja keras di Bali akan bermuara pada penampilan yang membanggakan di atas lapangan. Di tengah derasnya pembahasan mengenai proyek besar timnas Indonesia, banyak pihak mulai menyebut bahwa inilah momentum lahirnya sebuah revolusi baru di tubuh Garuda. John Hartman dikabarkan tidak hanya mempersiapkan tim untuk menghadapi Piala AFF 2026, tetapi juga sedang membangun fondasi skuad yang mampu bersaing dalam jangka panjang. Revolusi tersebut diperkirakan terlihat dari semakin ketatnya persaingan di setiap posisi, hadirnya pemain diaspora dengan pengalaman internasional, hingga bertambahnya opsi pemain naturalisasi yang dapat memperkuat kedalaman tim apabila seluruh proses dan keputusan resmi berjalan sesuai ketentuan. Semua perubahan itu dinilai sebagai langkah besar menuju standar baru sepak bola Indonesia. Perhatian publik juga tertuju pada nilai dan kualitas skuad yang terus berkembang. Dengan semakin banyaknya pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di Eropa maupun liga-liga profesional lainnya, timnas Indonesia disebut berpotensi memiliki salah satu skuad dengan nilai pasar tertinggi di kawasan Asia Tenggara apabila sebagian besar pemain tersebut tersedia dan masuk dalam daftar resmi. Namun bagi John Hartman, kualitas tidak hanya diukur dari nilai pasar atau nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pemain mampu menerapkan filosofi permainan yang sama, menjaga disiplin, serta bekerja sebagai satu tim selama 90 menit. Jika proyek ini berkembang sesuai harapan, Indonesia diperkirakan tidak hanya datang ke Piala AFF 2026 sebagai peserta, tetapi sebagai salah satu tim yang layak diperhitungkan. Persaingan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya diyakini akan berlangsung semakin ketat. Pertanyaannya, mampukah revolusi yang sedang dibangun di Bali menjadi titik balik perjalanan timnas Indonesia? Mampukah perpaduan pemain lokal, diaspora, dan para pemain naturalisasi menghadirkan Garuda yang lebih kuat, lebih modern, dan lebih kompetitif dibandingkan generasi sebelumnya? Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Daftar resmi skuad belum diumumkan, strategi utama masih dirahasiakan, dan berbagai spekulasi terus bermunculan. Namun satu hal yang mulai dirasakan banyak pendukung adalah besarnya harapan terhadap era baru timnas Indonesia. Apabila seluruh rencana tersebut berjalan sesuai target,
Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Garuda sedang memasuki babak baru dengan ambisi untuk bersaing di level tertinggi Asia Tenggara dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk turnamen-turnamen besar berikutnya. Di tengah semakin matangnya persiapan timnas Indonesia, perhatian juga mulai datang dari luar negeri. Sejumlah pembahasan di media dan komunitas sepak bola Asia Tenggara dikabarkan mulai menyoroti perkembangan skuad Garuda yang dinilai mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran pemain diaspora, bertambahnya pilihan pemain naturalisasi, serta pendekatan taktik yang tengah dibangun John Hertman membuat Indonesia semakin sering disebut sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan menjelang Piala AFF 2026. Di media sosial, bahkan muncul berbagai unggahan yang mengklaim bahwa sejumlah media Thailand mulai menempatkan Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar. Meski klaim tersebut masih beragam dan belum tentu mewakili pandangan seluruh media di Thailand, pembahasan itu sukses memancing antusiasme para pendukung Garuda. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sudah dipandang sebagai ancaman baru di Asia Tenggara? Ataukah semua itu baru sebatas ekspektasi yang harus dibuktikan di atas lapangan? Banyak pengamat menilai perubahan terbesar timnas Indonesia bukan hanya terletak pada nama-nama pemain yang tersedia, tetapi juga pada kedalaman skuad yang terus meningkat. Jika sebelumnya Indonesia sering bergantung pada beberapa pemain kunci, kini persaingan di hampir setiap posisi disebut semakin ketat. Situasi ini diperkirakan menjadi keuntungan besar bagi John Hertman karena ia memiliki lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan strategi menghadapi karakter lawan yang berbeda-beda. Namun Hertman dikabarkan tetap mengingatkan seluruh pemain agar tidak terlena dengan berbagai pujian maupun prediksi yang beredar. Baginya, reputasi tidak akan berarti tanpa kerja keras dan pembuktian di lapangan. Setiap pertandingan di Piala AFF memiliki tekanan tersendiri, dan setiap lawan tetap harus dihormati. Filosofi inilah yang disebut terus ditanamkan selama training camp di Bali. Kini sorotan terhadap Garuda semakin besar. Mampukah timnas Indonesia memenuhi ekspektasi yang mulai bermunculan? Mampukah skuad yang sedang dibangun ini menjawab berbagai prediksi dengan penampilan yang konsisten? Ataukah justru tekanan besar akan menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda? Semua jawabannya akan mulai terlihat ketika Piala AFF 2026 resmi bergulir, saat setiap strategi, setiap keputusan, dan setiap kerja keras selama training camp akhirnya diuji di atas lapangan hijau di balik rapatnya strategi yang disusun di Bali. John Hertman dikabarkan tengah menguji berbagai kombinasi di lini pertahanan. Salah satu skenario yang ramai diperbincangkan adalah kemungkinan memasangkan Justin Hubner dengan Matthew Baker sebagai duet bek tengah dalam beberapa sesi simulasi permainan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai komposisi tersebut, namun pembahasan itu langsung menarik perhatian para pendukung Garuda. Pertanyaannya, apakah duet ini benar-benar sedang dipersiapkan sebagai fondasi baru pertahanan timnas Indonesia? Ataukah Hertman masih menyimpan kejutan lain menjelang pengumuman skuad resmi Piala AFF 2026? Secara karakter permainan, banyak pengamat menilai keduanya berpotensi saling melengkapi. Justin Hubner dikenal memiliki keberanian dalam duel 1 lawan 1, agresif saat memutus serangan lawan, serta nyaman membangun permainan dari lini belakang. Sementara Matthew Baker diproyeksikan membawa ketenangan, kemampuan membaca arah serangan, dan disiplin menjaga posisi. Jika keduanya mampu membangun chemistry yang kuat, Garuda diperkirakan akan memiliki lini belakang yang lebih solid sekaligus lebih percaya diri saat memulai serangan dari area pertahanan. Yang membuat skenario ini semakin menarik adalah filosofi permainan John Hertman yang dikabarkan menginginkan para bek tidak hanya piawai bertahan, tetapi juga menjadi awal dari setiap alur serangan. Setiap operan pertama, setiap perpindahan bola, hingga keputusan ketika menghadapi tekanan lawan menjadi bagian penting dari sistem yang sedang dibangun. Dengan karakter pemain seperti Justin Hubner dan Matthew Baker, banyak yang meyakini Indonesia dapat memainkan sepak bola yang lebih modern, lebih tenang saat menguasai bola, dan lebih berani menghadapi tekanan tinggi dari lawan. Namun tentu saja, persaingan di lini belakang masih terbuka lebar. Rizky Ridho, Jai Itzes, Jordi Amat, Sandy Walsh, serta pemain-pemain lain juga diperkirakan terus bersaing memperebutkan tempat di skuad utama. Hertman disebut tidak akan memilih berdasarkan nama besar semata, melainkan berdasarkan kesiapan fisik, pemahaman taktik, dan performa selama training camp. Inilah yang membuat setiap sesi latihan di Bali menjadi sangat penting, karena setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk membuktikan kualitasnya. Kini publik semakin penasaran. Apakah duet Justin Hubner dan Matthew Baker benar-benar akan menjadi tembok baru Garuda di Piala AFF 2026? Mampukah lini belakang yang sedang dibangun John Hertman menjadi salah satu kekuatan utama timnas Indonesia dalam menghadapi rival-rival Asia Tenggara? Ataukah masih ada kombinasi lain yang sengaja disimpan sebagai kejutan hingga peluit pertama turnamen resmi dibunyikan? Jutaan pendukung Garuda kini menunggu dengan penuh harapan, berharap revolusi yang sedang dibangun di Bali benar-benar membawa Indonesia tampil lebih kuat dan lebih kompetitif.